Oke, di video selanjutnya kita akan membuat form untuk detail atau untuk mengubah detail ya, detail peminjaman buku dan untuk data peminjaman. Oke, kita akan mempercantik tampilan halaman website ini ya. Oke, di beranda ini kita akan ganti backgroundnya dengan warna yang kita inginkan ya. Oke, kemudian kita masuk ke Visual Studio Code, pilih beranda, kita masuk ke bagian paling atas. Oke, kemudian untuk backgroundnya kita copy dulu yang ini. Oke, kita copy, kita simpan di bagian sini ya backgroundnya. Oke, kemudian kita sini dulu. Untuk kontainernya kita copy yang ini, kita copy, lalu kita letakkan di bagian sini ya, bagian sini. Ctrl C. Oke, seperti ini. Oh, tadi kita salah sini. Coba kita tambahkan lagi di sini beranda dulu. Oke, ambil lagi di sini dan juga di style ya. Yang ini kita copy ke beranda, simpan di sini ya. Oke, seperti ini. Di sini kita Ctrl S. Sini. Oke, kemudian kita save. Lalu coba kita refresh ya. Oke, hasilnya seperti ini ya. Oke, hasilnya seperti ini. Oke, sekarang kita ganti background warnanya ya. Kita ganti warna biru ini jadi warna yang kita inginkan ya. Kita masuk ke Google, pilih Color Picker, Color Picker ya. Kita ingin membuat warna apa ya? Oke, coba pakai warna ini. Oke, kita cuma copy saja yang ini. Oke, setelah itu kita masuk ke Bootstrap. Maksudnya di beranda ya, di sini. Kita paste di sini. Begitu juga di transaksi. Kita juga paste ya. Kita paste Ctrl S. Sini juga Ctrl S. Lalu coba kita masuk ke sini. Kita refresh di sini ya. Oke, mungkin warnanya terlalu terang ya atau bagaimana, coba kita ganti dulu ya warnanya yang terang ya. Oke, seperti ini. Supaya dengan terang, kita copy lagi, kita paste lagi ya. Oke, itu di sini nanti lagi. Oke, Ctrl S, lalu coba kita refresh di Bootstrap. Oke, dia muncul warna seperti ini ya. Dia terlalu terang ya, agak gelap ini. Oke, seperti ini untuk backgroundnya. Kemudian kita masuk ke peminjaman, kita klik di detail. Oke, kita klik logout. Oke, untuk posisi logoutnya kita coba kembali, posisinya ada di indeks ya. Kita dulu copy dulu yang bagian ini, kita copy, lalu kita masuk ke indeks di container di sini ya. Kita paste ini. Oke, kemudian kita ambil lagi yang ini ya, supaya dia warnanya tetap sama.
Oke, di sini ini ya, kita enter, kita paste di sini seperti ini, Ctrl S, kemudian kita save. Nah, coba kita refresh di sini. Oke, tampilannya seperti ini ya. Oke, kemudian kita login. Coba kita login. Oke, tampilannya seperti ini saat kita loginnya. Oke, selanjutnya kita akan membuat info detail peminjamannya. Oke, kemudian kita menuju ke halaman transaksi ya. Oke, kemudian scroll ke bawah untuk yang di sini ya, kita tambahkan default. Detail, maksudnya detailnya ya, detail. Oke, pinjaman, kemudian kita tambahkan BR. Kemudian kita save, kita refresh, ada di peminjaman ini. Oke, dia akan munculnya seperti ini ya, detail peminjaman. Oke, kemudian kita kembali ke sini. Di sini kita tambahkan script strong ya, strong. Di sini strong penutup, strong. Oke, setelah itu coba kita save. Lalu coba kita refresh di sini ya. Oke, maka detail peminjamannya dia tebal ya, hurufnya ya, tebal. Oke, kemudian kita akan membuat untuk menambahkan detailnya ya, detailnya. Oke, kemudian di sini kita buka scriptnya di input form ya, input form. Setelah itu kita copy yang ini, lalu kita masuk ke pseudocode. Kemudian di sini kita enter, kita paste ya. Oke, Ctrl S. Setelah itu di sini kita kasih nama insert detail peminjamannya. Di sini kasih nama insert detail peminjaman. Dia berada dalam create ya, berarti kita di sini tambahkan create. Begini ya. Kemudian kita tambahkan dari sini ya, kita copy list menu dinamis ya, kita copy, lalu kita masuk ke pseudocode atau kita ambil di Bootstrap 5 ya. Kita cari input group, oke, yang ini ya. Kemudian kita pilih, oke, kita pilih yang ini ya, kita copy, kemudian kita letakkan di sini ya, Ctrl C, Ctrl V. Kita buat dua ya, kita enter lagi, paste lagi, lalu kita tab. Oke,
seperti ini. Ini kita ganti dengan 2 MB nya ya, kita ganti dengan 2. Oke, kemudian di sini kita ganti dengan buku. Sini jumlah ya, jumlah ini tipenya number, kemudian name-nya jumlah ya, jumlah. Oke, kemudian di atas kita pakai select, kita copy yang ini, select ya, kita copy, kita letakkan di sini ya, di sini. Oke, di tab, kemudian name-nya ini ID buku ya, ID buku. Oke, kemudian select bintang from buku, order by judul, ascending. Oke, kemudian di datanya buku, datanya ini kita tambahkan date book ya, date book ini data buku ya. Kemudian kita copy, tempelkan di sini. Oke, seperti ini. Kemudian di sini date book juga ya, date book. Setelah itu di sini kita copy dulu ini, tambahkan di sini date book, di sini juga date book. Oke, kemudian di sini kita isi dengan ID buku ya, ID buku. Di sini kita isi judul. Oke, setelah itu di jumlah ya, kita tambahkan BR, kemudian kita gunakan button sini, kita pilih yang stand ya. Oke, yang ini kita pilih yang apa ya, tergantung kita mau pilih warna apa. Gunakan switches ya, warna biru, hijau. Oke, kita copy, kita tambahkan di sini. Tipenya ini kita gunakan submit ya, submit. Oke, kemudian di sini kita ganti dengan tambahannya, tambahkan. Oke, kemudian kita save. Lalu coba kita di sini kita refresh. Oke, seperti ini ya, buku, jumlah. Oke, kita klik sini,
tinggal tambahkan. Ketika kita klik tambah, maka nanti dia akan apa ya, ini karena kita belum buat dia punya script tambahnya, akan masuk ke detail ya. Oke, seperti itu. Oke, kemudian kita sekarang akan membuat displaynya ya. Kita buat fitur untuk tambahkan ke dalam daftar ya. Oke, kemudian kita cari script display tabel ya. Display tabel nomor. Oke, ini ya. Oke, kemudian di sini Ctrl A, Ctrl C, kita letakkan di bawah tambahkan. Oke, kemudian kita paste di sini. Oke, seperti ini. Untuk cari ini kita tidak usah pakai. Oke, kemudian untuk script ini kita tidak pakai. Oke, aksi juga kita tidak pakai. Ubah hapus juga kita tidak pakai ya. Hapus juga perlu ya, kita cuma hanya satu ya. Oke, kemudian di sini yang pertama nomor, judul, jumlah ya. Judul jumlah. Oke, di sini kita data. Yang penting jangan sama ya. Oke, di sini tambahkan xdat, intinya jangan sama gitu ya, biar kita ganti bagaimanapun namanya, intinya jangan sama. Kemudian di sini juga variabel xdat sama ini juga, ini juga. Oke, kemudian select bintang from detail where ID pinjam, like variabel ID pinjam ya, ID pinjam. Oke, setelah dia sudah ditemukan, nah nomor ini kita gunakan variabel nomor C plus ya, di koma seperti ini ya. Oke, kemudian di sini kita enter variabel nomor sama dengan 1. Oke, seperti ini. Oke, untuk judul ini kita gunakan ID buku dulu ya, ID buku. Setelah itu di
sini kita enter seperti ini. Oke, kemudian sini jumlah ya, jumlah. Oke, kita copy script, cari data di tabel lainnya. Oke, kita paste, misalnya kita copy ya, kemudian letakkan di sini ya. Oke, kita stop. Oke, kita lihat kenapa seperti ini. Oke, kemudian untuk nama variabelnya itu di sini ya. Bukan yang ini ya. Nama variabelnya itu kita ganti dengan id book ya. Setelah itu di sini juga kita ganti dengan id book. Oke, seperti ini. Oke, di sini ada bukitnya. Bukit. Oke. Setelah itu di sini juga. Setelah itu di sini juga. Oke. Kemudian kita copy yang ini, simpan di sini. Ctrl V, bukit ya. Oke, seperti ini. Setelah ini kita copy lagi, simpan di sini ya. Oke, setelah itu kemudian select bintang from buku. Setelah itu select bintang from buku ya, buku. Nama, select bintang from buku, where id buku, sini id buku. Oke, kemudian maka dia akan mencetak di sini. Kita ganti judul ya, seperti ini. Kemudian yang ini kita hapus ya, yang nanti pasti ketemu. Oke, kemudian ditambahkan ini, kita tambahkan btn sm ya. Oke, setelah itu coba kita save, lalu coba kita refresh ya. Oke, maka tampilannya seperti ini. Setelah caranya kita pas masukkan buku, jumlahnya berapa, 1 atau 2. Setelah kita tambahkan, tekan di tombol tambahkan, nanti dia akan muncul di tabel di bagian bawah ini ya, yang bagian sini ya. Oke, selanjutnya kita akan membuat fitur untuk menyimpannya. Oke, kita akan buat lagi file ini ya. Kita copy. Setelah itu kita masuk ke create, kita buat file baru, nama. Oke, kita enter. Oke, insert detail peminjaman .php. Oke, kemudian kita ambil salah satu script di rak ya, di rak kita copy,
kita simpan di insert detail pinjaman. Oke. Yang belum ini adalah adik pinjam ya. Oke. Setelah itu input yang ini kita copy, kita guna simpan di sini ya, paste di sini. Oke. Kemudian tipenya ini hidden, dan setelah itu untuk kelasnya ini tidak usah ya. Setelah itu record juga tidak usah. Setelah itu name-nya ini ID pinjam ya, ID pinjam. Kemudian value-nya oke, sebenarnya itu ambil dengan, kemudian kita ketik di sini PHP s variabel ID pinjam ya, ID pinjam. Oke, seperti ini. Jadi jika kita menekan tombol tambahkan ini yang ini ya, di sini tekan klik di sini, maka dia akan mengirim ke ID pinjam ini. Oke. Kemudian diterima oleh insert detail pinjam kan. Kemudian di sini ID pinjam, ID pinjam, ID buku, kemudian satu lagi jumlah ya. Di sini ya, paste jumlah ya, jumlah di sini 3. Oke. Kemudian di sini insert itu detail ya, detail. Kemudian di sini variabel 1 kita copy saja. Kemudian kita paste di sini, ganti ini dengan 3. Oke, seperti ini. Kemudian di sini bukan beranda, dia akan kembali lagi ke transaksi ya. Transaksi.php. Oke. Kemudian untuk m-nya ini dia tidak pakai ya. Oke. Oke, kemudian di sini kita tambahkan tanda tanya IDT sama dengan, kita copy yang ini ya, variabel 1, copy, kita paste di sini seperti ini. Sini akan titik. Oke, seperti ini. Kita save. Di bagian dulu kita ketik kosong dulu ya. Kita copy script yang ini. Option. Kita copy. Kemudian di sini kita paste di sini ya. Paste di sini. Oke. Kemudian kita hapus yang bagian ini ya. Kemudian
bagian sini juga kita hapus. Oke, kemudian coba kita save. Sini juga kita save dulu. Oke, lalu coba kita refresh di sini. Setelah itu coba kita tambahkan buku ya. Oke, tambahkan satu. Coba saya tambahkan. Dia ada hilang ya. Coba kita refresh sini. Nama judulnya tidak muncul ya. Kita lihat kembali. Kemudian coba kita save lagi. Lalu coba kita masuk lagi ke sini. Kita refresh. Oke, coba kita tambahkan lagi data. Ada kurang 2. Coba kita tambahkan. Oke, sudah muncul seperti ini, tapi judulnya belum muncul ya. Oke, coba kita lihat lagi. Maaf, di sini ada salah tulis, tidak ada "n" ya sebenarnya ya, judul saja. Lalu coba kita refresh. Oke, datanya sudah muncul namanya. Coba kita data yang kedua, mana list database. Oke, kita kasih 5. Coba kita tambahkan. Oke, datanya sudah jadi ya, sudah muncul. Selanjutnya kita akan mengaktifkan tombol hapus yang ini ya. Oke, sini. Kemudian kita masuk ke delete, ya. Pilih delete track. Oke, kita pilih file, save as. Oke, sabar. Di sini kita ganti nama dengan delete detail ya. Detail peminjaman. Detail peminjaman .php. Kita tidak usah PHP karena sudah ada. Kita langsung save. Oke, seperti ini. Kemudian nama variabel yang ini kita ganti dengan IDR saja ya. IDR maksudnya. Kita tulis sini juga IDR. Seperti ini. Di sini delete from detail where ID detail kemudian di sini kita ganti dengan variabel IDR. Oke, kemudian location-nya ada di transaksi ya. Transaksi untuk M ini tidak bisa ya. Ctrl S. Kemudian di transaksi di bagian hapus kita tambahkan delete miring detail peminjaman detail. Maaf ya, salah. Delete detail peminjaman .php. Kemudian tanda tanya, kirim parameternya itu IDR sama dengan 2. Kemudian di sini tambahkan PHP edge. Setelah itu di sini tambahkan. Oke, kita copy yang ini.
ID buku ya. Kita copy, lalu kita simpan di sini. Paste, oke, seperti ini ya. Oke, kemudian di sini kita copy dulu ini. Kita copy. Di sini kita enter, paste. Di sini kita ganti dengan IDT. Di sini juga. Oke. Setelah itu berarti di sini kita tambahkan tanda tanya IDT sama dengan variabel IDT. Oke, kiranya seperti ini. Oke, setelah sudah kita memilihnya, kita Ctrl S. Lalu coba kita refresh di sini ya. Kita refresh, coba kita hapus data yang kedua. Oke, sudah jadi ya. Kita tambahkan lagi satu. Dua. Itu kan 3 saja. Jadi coba kita hapus lagi. Oke, maka sudah berhasil untuk menghapusnya ya. Oke. Kemudian kita menuju ke transaksi, kita ganti tombolnya ya. Oke, kemudian kita cari tombol hapus di Bootstrap sini ya. Kita pilih sini ya. Bisa kondisi kita menemukan di icon tutorial, icon, kita pilih di icon Google. Oke, di sini ya. Oke, kemudian kita copy script ini, Ctrl C, dan masuk ke sini. Kemudian kita masuk ke transaksi, silakan di bagian hapus ya. Di bagian hapus yang ini. Oke. Kemudian kita Ctrl S. Lalu coba kita refresh di sini. Oke, jadi begini. Oh ya, kita tambahkan jumlah buku ya. Oke. Kemudian di sini kita copy yang ini ya. Kita copy. Sini kita enter, paste di sini. Kita ganti nomor dari zoom ya. Sama dengan 0. Oke, seperti ini. Oke, kemudian di sini kita tambahkan variabel zoom. Variabel zoom sama dengan variabel zoom tambah, kita copy yang ini, kita copy, tekan di sini, paste di sini. Oke, seperti ini. Kemudian di akhir tabel kita tambahkan total buku titik 2, tanda tanya PHP. Setelah itu tanda tanya itu
Di sini kita insert variabel zoom titik koma. Kemudian kita refresh, kita Ctrl S, kita save, kemudian kita refresh. Oke, di sini nanti akan muncul total bukunya ya. Coba tambahkan lagi, tambahkan, nanti dia terisi sendiri jumlah bukunya yang kita pinjam ya. Oke, seperti ini. Kemudian sini coba kita total buku yang dipinjam, Ctrl S, refresh. Oke, total buku yang dipinjam. Oke, supaya tulisan total buku yang dipinjam dia tebal, kita caranya di sini kita ketik strong. Oke, setelah itu di sini juga strong ya. Oke, coba kita save, coba kita jalankan, refresh. Oke, maka hurufnya sudah tebal ya, seperti ini. Masuk ke Bootstrap 5, grid basis, kita copy yang ini ya, kita copy, kita akan membuat kolom 2, kemudian kita enter di bawah form. Oke, kita paste di sini. Oke, ini tetap saja ya. Oke, itu ininya tetap lagi itu. Oke, seperti ini. Kemudian di sini saya kasih 10, di sini saya kasih 2 ya. Oke, kemudian di sini kita copy dulu yang ini. Untuk ini kita letakkan di div yang di 10 ya. Ctrl V. Oke, seperti ini. Kemudian jumlah kita copy, Ctrl C, lalu kita simpan di sini ya. Kiranya seperti ini. Oke, oke, setelah kita sudah mengedit semua scriptnya, lalu coba kita save. Nah, coba kita refresh di sini ya. Kita refresh. Oke, seperti ini ya jumlah dan punya. Kemudian di bagian bawah sini kita akan membuat tombol simpan dan simpan permanen ya. Oke, ya, paling bawah lurus di sini ya. HR. Kita enter. Oke, kemudian kita save. Coba kita lihat garisnya sudah muncul belum, kita refresh. Oke, seperti ini ya, garisnya sudah muncul. Oke, kita tambahkan dua buah tombol ya. Kemudian kita masuk Bootstrap 5, button, cari yang link buttonnya.
Oke, yang ini copy, simpan di sini ya. Oke, kemudian di sini kita ganti warnanya dengan warna kuning ya, itu warning. Setelah itu kita pilih di sini dengan simpan draft dan draft. Setelah itu di bawahnya simpan semuanya ini, simpan permanen. Oke, kemudian kita save. Lalu coba kita refresh di sini, refresh. Oke, jadinya seperti ini ya. Oke, kalau kita simpan draft berarti dia akan kembali ke halaman beranda ya. Oke, klik muka. Kita di sini kita klik beranda.php, tanda tanya m sama dengan 11, seperti itu. Kita save, coba kita refresh. Oke, coba kita simpan, maka dia akan kembali ke halaman beranda seperti ini. Oke, sekarang kita akan buat validasi. Ketika data tabelnya ini belum ada, simpan draft achievement permanen tidak akan jadi ya, karena ada ya. Oke, nah, dan ketika sudah ada dia punya datanya seperti ini, saat kita simpan dia akan bisa terakses ya. Seperti itu kiranya. Kita buka script, cari data di tabel lainnya. Oke, seperti ini. Lalu kita taruh A, Ctrl C. Lalu oke, kita letakkan mulai dari sini. Bukan ini ya. Di sini ya, sini. Oke. Simpan di sini. Oke, seperti ini. Oke. Untuk koneksinya ini tidak usah. Nah, untuk variabelnya juga tidak usah karena sudah ada. Oke. Kemudian di data ini kita tambahkan check date ya. Oke. Kita copy saja. Kita copy, simpan di sini. Di sini juga. Oke, seperti ini. Oke, kemudian di sini juga check date. Sini carikan TK ya. Ini juga cek ini. Oke, select bintang from where nya ID pinjam
pinjam, like di sini kita kasih nama ID pinjam, ID pinjam. Oke, seperti ini. Kalau ID pinjamnya ketemu, maka dia akan menampilkan tombol. Oke, di sini saya tutup dulu. Seperti itu. Setelah itu di sini saya tambahkan membuka dan tanya PHP. Oke. Jadi yang ini saya hapus ya. Oke. Kemudian untuk simpan permanen simpan draft ini kita pindahkan bagian atas ya. Ctrl C. Pindahkan di sini ya. Ctrl C. Oke. Kemudian data yang ditemukan ini kosongkan saja. Oke. Oke, setelah itu coba kita save. Lalu coba kita refresh ya. Di sini karena masih ada dia punya ya. Kita hapus. Dia akan nanti dia kosong seperti ini ya. Tanya. Coba kita tambah data. Apakah data simpan draft dan simpan permanennya muncul tidak? Coba kita tambahkan satu. Ya, simpan. Maka data simpan draft dan simpan permanen akan muncul otomatis ketika kita sudah ada datanya ya. Seperti itu ya. Di sini coba kita tambahkan lagi satu data. Tambahkan apakah dia double dia punya simpan permanen dan simpan draftnya. Kita lihat. Dia double ya. Sini ada kesalahan. Kita cek dulu supaya dia jangan double ya. Di sini kita select distin ya. Distin ID pinjam. Oke, Ctrl S. Distin ini fungsinya untuk mencegah duplikasi ya di tabel atau di daftar yang kita buat ya. Oke. Kemudian kita save, lalu kita refresh. Kita lihat. Oke, dia hanya satu. Coba kita tambah lagi satu data. Oke. Satu data. Oke, dia sudah double tidak? Oke, dia tetap satu saja ya, seperti ini. Oke, kita coba simpan draft. Oke, di sini dia tidak tahu di mana data yang sudah disimpan atau belum. Oke, sekarang kita akan membuat status-status yang apakah draft simpan permanen atau belum ya, seperti itu. Kita akan membuat indikator dan kita taruh di tanggal transaksi ya. Kalau draft dia berarti di sini centang 1 ya. Kalau belum berarti dia masih kosong ya. Seperti itu kiranya. Kita masuk ke beranda di data peminjaman ya. Oke, ini kita tutup dulu. Oke. Ctrl F. Kita cari data peminjaman.
Oke, yang ini ya. Kita akan membuat warna di tombolnya ya. Oke, di sini kita enter dulu. Oke, seperti ini. Backend warningnya ini kita enter saja begini dulu ya, seperti ini. Kita tambahkan PHP tanda tanya, tanda tanya seperti ini, PHP. Setelah itu tutup. Oke, seperti ini. Oke, kita ambil script di cari data di tabel lainnya. Oke, yang ini. Oke, setelah itu kemudian subspace di sini. Oke, setelah itu di sini guys. Oke, untuk nama variabelnya tidak usah, hapus. Oke, di datanya kita tulis cari data di tabel lain. Kita copy, simpan di sini. Ini juga, ini juga. Di sini juga Ctrl V. Di sini juga Ctrl V. Nama yang sama ya. Oke, kemudian di sini select bintang from detail where ID pinjam, ID pinjam. Oke, ambil status yang ini, lalu kita turun ke bawah. Di sini ya, kita tambahkan di sini. Oke, kemudian kita copy yang ini, kita simpan di sini dulu ya, simpan di sini dulu. Oke, seperti ini. Terus statusnya ini kita ganti dengan ID pinjam. Jika ditemukan, maka dia berwarna ini ya. Oke. Oke, kita copy di sini ya. Oke. Warnanya itu kita ganti dengan primary saja ya. Oke, kemudian jika tidak, maka dia akan tetap btn warningnya, btn warning.
seperti ini. Oke, di sini kita jangan pakai bintang, kita dan distinct ID pinjam ya, ID pinjam. Oke, setelah itu coba kita save. Nah, coba kita refresh di sini ya. Sebelum dengan coba kita lihat. Ini belum ada data. Setelah itu ini belum ada data juga. Setelah itu ini sudah ada data tapi dia tetap muncul warna kuning. Kita lihat dulu. Ada kesalahan di sini. Oke, setelah kita sudah mengiris skripnya, di sini dia nanti ketika dia sudah terisi datanya, maka dia akan secondary ya. Artinya itu dia berwarna abu. Ketika dia sudah belum terisi, maka dia berwarna warning, yaitu kuning ya. Coba kita save dan coba kita refresh. Oke, seperti ini ya. Yang kuning ini belum ada datanya. Kalau yang abu ini sudah ada datanya. Tapi saya mau yang sudah ada datanya jangan warna abu, melainkan warna yang lain. Kita pergi ke Bootstrap. Di sini sama menggunakan warna yang sudah ada datanya itu, yang pakai warna apa ya, warna dangar ya, dangar, yaitu merah ini. Oke, kita copy lalu kita simpan di sini, kita paste. Oke, seperti ini. Lalu saya save lalu kita refresh di sini. Atau karena hapusnya sudah ada warna merah, kita ganti lagi di sini ya dengan warna yang lain, yaitu dengan warna biru ya, primary. Oke, yang ini kita Ctrl C, kita paste di sini ya. Oke, save lalu coba kita refresh. Oke, dia seperti ini ya. Kalau datanya sudah terisi, maka dia akan warna begini, warna biru. Oke, kalau belum terisi dia akan warna begini ya, warna kuning. Oke, kita lihat ya, sudah ada datanya ya. Setelah itu kita lihat lagi yang warna kuning ini. Maka ini yang belum ada datanya. Coba kita isi dulu datanya, apakah dia berubah tidak. Sini kita isi lagi ya, tuh kita tambahkan, simpan, maka datanya terubah begini ya. Setelah itu coba kita hapus lagi datanya, maka kita kembali, maka dia terubah lagi begini. Oke, untuk detailnya ubah warna yang untuk sudah ada data dan belum ada data sudah selesai ya. Kita lihat. Oke, selanjutnya kita akan menambahkan fitur cetak ya, cetak draft atau cetak yang sudah disimpannya seperti itu. Oke, pilih transaksi. Oke, kita tambahkan sebuah tombol baru. Kita pilih. Oke, di sini cetak ya, tombol baru itu
cetak. Oke, cetak ini di sini kita ganti beranda dengan report detail.php. Oke, ini kita hapus. Oke, target sama dengan blank ya, blank supaya dia terbuka ya, terbuka di tab yang baru. Kemudian coba kita save, lalu coba kita refresh, kita masuk ke sini. Oke, dia jadinya seperti ini ya, cetak. Kemudian kita akan membuat halaman baru di report ya, di report ini. Oke, kemudian di sini di report buat halaman baru, yaitu report detail. Report detail.php. Enter. Oke, di report di transaksi dia akan mengirimkan di sini, mengirimkan tanda tanya ID T sama dengan, kemudian di sini tanda tanya PHP edge variabel dipinjam ya, ID pinjam, titik koma, tanda tanya, tanda kurang besar. Oke, seperti ini ya. Oke, kita ambil dulu keterangan transaksinya ya. Yang mana ya? Keterangan transaksi. Oke, yang ini ya. Kita ambil dari yang ini ke sini ya. Kita copy. Kemudian kita letakkan di report detail. Itu akan di sini ya. Oke. Seperti ini. Kemudian kita enter dulu di sini. Setelah itu kita masuk ke transaksi. Kita copy dari atas ini sampai ke sheet body ya. Sampai ke sheet body ini. Kita copy. Letakkan di report ya. Di sini. Pasti. Oke. Seperti ini. Kemudian kita tambahkan bodi penutup di bagian bawah ya. Di sini. Oke, seperti ini. Kemudian kita ketik di sini Yayasan Buya Leun Indonesia. Perpustakaan Stikom Uyelindo Kupang. Di sini memang HR
sini juga tambahkan BR ya. Setelah itu di sini laporan transaksi peminjaman buku. Laporan transaksi pinjaman buku BR HR ya. Setelah itu nomor transaksi, kemudian di sini PHP BR tanggal copy saja yang ini ya. Oke, seperti ini. Pokoknya ini kita tambahkan HR. Kemudian nomor transaksinya itu dipinjam ya. Oke, kemudian tanggalnya kita ambil dari tanggal pinjam ya. Sini ya. Oke, seperti ini. Kemudian tanggal di sini tanggal transaksi ya, seperti ini. Setelah tanggal transaksi, tanggal kembali ya. Tanggal kembali. Setelah tanggal kembali, pengunjung. Setelah pengunjung, status diserahkan. Diterima. Oke, kemudian di sini BR, Ctrl S. Oke, kemudian di style ini kita jangan pakai ya. Seperti ini. Ctrl S. Lalu coba kita refresh. Oke, lalu coba kita cetak. Oke, maka dia akan muncul seperti ini ya. Oke, kita akan isi tanggal kembali pengunjung, status diserahkan diterima ya. Oke, jadi untuk statusnya kita sama dengan ini ya. Oke, saya di sini copy. Yang ini. Oke, kita Ctrl C,
kemudian masuk ke report detail. Oke, setelah itu ini di status ini kita di sini seperti ini. Oke, seperti ini ya. Oke, tanggal kembali. Oke, kemudian pengunjung. Oke, kemudian transaksi, yaitu copy untuk diserahkan ya. Diserahkan ini kita copy di sini. Oke, seperti ini. Kemudian kita kembali lagi, kita copy lagi yang diterimanya ya, diterima. Oke, kita di sini paste. Oke, oke, seperti ini ya. Biarnya satu saja. Oke, kemudian kita masuk ke pengunjung yang ini ya. Pengunjung. Oke, kita copy, kita paste di sini. Oke, seperti ini. Oke, setelah itu coba kita save. Coba kita refresh di sini ya. Oke, seperti ini ya. Oke, kemudian coba kita buat tabelnya. Oke, kita ambil skip di transaksi ya, di tabel. Oke, kemudian kita copy tabel yang ini, tabel sampai di tabel yang ini ya. Oke, sampai sini, Ctrl C, kita masuk ke report detail. Oke, kita letakkan di sini ya. Oke, seperti ini. Kita lihat. Oke, diterima pengunjung. Oke, dari sini ya. Kemudian untuk tabel ini tidak usah. Oke, kemudian hapusnya ini tidak ada. Oke, kemudian di bagian sini juga hapusnya tidak ada ya. Oke, kemudian coba kita save, coba kita jalankan ya. Refresh. Oke, sekarang untuk tabel kita lihat di tabel yang lainnya. Kemudian tabel kita lihat di report yang lainnya seperti ini. Kemudian kita ambil yang ini ya,
ambil, kita copy detail, kemudian kita letakkan di tabel sini. Oke, seperti ini. Kemudian report PDF kita ambil yang report PDF punya. Oke, kita copy yang ini, kita copy, kita letakkan di bagian awal di sini. Paste. Oke, kemudian di sini kita ganti dengan laporan transaksi pinjaman. Oke, kemudian di bagian bawahnya ini Ctrl C, kita letakkan di bagian bawah juga di sini ya. Oke, seperti ini. Kemudian untuk ini tidak berfungsi, kita hapus saja ya. Oke, kemudian coba kita save, coba kita refresh, ada error ya 76. Kita lihat, oh di sini yang dia tidak ada tanda tutup kurung. Oke, coba kita save, coba kita refresh lagi. Masih loading. Oke, bisa loading ya semua. Oke, maka dia hasilnya seperti ini ya, berbentuk PDF. Oke, kembali tes itu tata buku yang dipinjam. Di sini kita kasih enter. Oke, kemudian kita akan kasih tebal hurufnya di judulnya ya. Di sini tebal hurufnya itu kodenya strong ya, strong. Kemudian sampai di sini ya. Oke, strong seperti ini. Kemudian kita masuk lagi di sini, kita refresh di sini. Oke, tampilan judulnya sudah tebal ya, Yayasan Julian Indonesia, Perpustakaan Sistem Induk. Oke, kita akan buat lagi tanda tangannya ya. Setelah itu kita turun ke bawah, di sini kita tambahkan HR, tambahkan lagi HR. Oke, kemudian sini kita enter, sini kita tulis mengetahui tanpa BR. Setelah itu kepala
kepala perpustakaan, Stikom, Lindo, Kupang ya. Sini BR. Jadi ini kita taruh berapa kali ya? Kita copy dulu. Ini sini kita enter. Paste. Enter. Paste. Oke, kemudian kita copy script, cari tagline yang ini. Kemudian kita tempatkan di sini ya. Oke, seperti ini. Oke, kemudian untuk konektornya ini tidak usah. Oke, kemudian di sini namanya dari sini ya, kapus oke, di sini juga kapus, di sini kapus. Oke, di sini juga kapus. Setelah itu di sini juga ya, kapus. Oke, kemudian select from profil ya, profil itu saja, karena dalam profil membuat nama ya, itu saja. Oke, di sini kepala perpustakaan ya, kepala perpustakaan. Oke, itu yang ingin kita hapus. Oke, setelah kita sudah mengirim skripnya, lalu coba kita save. Di sini coba kita refresh. Oke, kita lihat belum ya, belum muncul namanya, nama kepala perpustakaannya. Nah, yang salah kita lihat. Oke, coba kita tes lagi apakah sudah jadi. Belum, coba kita tes, refresh. Oke, sudah muncul ya, kepala Stikom Lindo Kupang adalah Pak Petrus Ketemba ya. Oke, sudah jadi ya dan selesai. Setelah itu kita out sini, coba kita simpan ke draft. Oke, setelah itu masuk lagi di sini, coba kita cetak. Oke, seperti ini ya, kita muncul seperti ini. Setelah itu simpan draft. Oke, sudah terlihat. Di selanjutnya kita akan buat script simpan permanen ya. Ini. Oke, simpan permanen itu dia akan mengupdate data ya. Kita buka dulu di localhost seperti ini.
dia akan mengupdate data itu di pinjam ya. Dia akan yaitu status ya. Oke, statusnya itu akan diubah menjadi diserahkan. Kemudian kita masuk ke script ini, dia akan mengupdate status diserahkan. Oke, mengupdate status dan diserahkan, yang artinya admin siapa yang menyerahkan buku kepada peminjam. Oke, kita lihat di script simpan permanen. Nah, simpan permanen. Kita lihat. Oh, jadi transaksi ya. Kita lihat di script. Oke, di sini di simpan permanen ini dia akan arahkan dia akan menunjukkan ke update ya, update. Oke, di update sini kita ketik update semuanya, update garis miring update detail permanen ya, permanen.php. Oke, kemudian kita akan membuat sebuah halaman baru ya. Oh, maaf, salah, di update. Di update kita buat file baru, update data permanennya. Oke, enter. Oke, kita gunakan nih update lemari punya. Oke, lalu kita paste di sini. Oke, di sini dia pakai get ya, bukan pakai post. Ini juga. Di sini tadi status ya, status semua, status di sini ID admin, Oke, dia ada dua kirim ID pinjam, jadi kita copy ini, di sini kita enter, paste, sini kita ganti dengan ID pinjam ya, ID pinjam. Oke, di sini kita kasih dua ya. Oke, sini update pinjam ya, pinjam. Di sini set status. Oke, di sini koma ID admin sama dengan, kemudian adminnya itu di variabel 1, copy, kita paste di sini. Oke, itu where ID pinjam ya, ID pinjam ini 2 ya, variabel 2, ini variabel saja. Oke, untuk location-nya dia akan kembali ke transaksi ya, transaksi. Oke,
Di sini dia kembali ke berandanya. Untuk M-nya itu adalah 11. Oke. Kemudian kita mundur ke bawah. Di sini tanda tanya, ID adminnya, admin sama dengan PHP di sini. Variabel ID admin x. Oke, titik koma, lalu tutup dan tutupnya. Oke, seperti ini. S, kemudian sini N, dia kirim ini juga ya. Sini N ID pinjam, kemudian di sini kita ketik ID pinjam. Oke, seperti ini. Tulis. Oke, di sini tidak ada ID admin ya. Di sini kita where ID diserahkan ya. Diserahkan. Oke, kemudian kita save. Di sini juga kita save. Lalu coba kita masuk lagi ke sini. Kita refresh. Oke, setelah itu ini statusnya belum diserahkan ya. Coba kita simpan permanennya. Oke, belum nih. Coba kita simpan lagi. Kita refresh. Coba kita simpan lagi. Di sini masih belum. Coba kita lihat lagi skripnya. Oke, setelah kita sudah mengedit skripnya, lalu coba kita save, tulis, lalu coba kita refresh masuk ke sini. Coba kita simpan ya, simpan permanen. Oke, belum juga. Coba kita refresh, belum juga ya. Kita lihat. Oke, coba kita refresh lagi. Kita masuk lagi ke sini. Setelah itu refresh lagi. Apakah dia sudah tersimpan atau belum? Coba kita lihat. Oke, sudah tersimpan secara permanen ya. Oke, seperti ini ya. Oke, kita masuk lagi ke script. Transaksi. Oke, dari sini ya, kita coba sembunyikan. Kemudian kita cari data di tabelan dulu ya. Kita copy. Oke, kita paste di sini ya. Oke, di sini kita tulis apakah
sudah disimpan permanen atau belum. Kemudian nama variabelnya ini kita gunakan id fix. Oke. Kemudian di sini kita tambahkan data sebagai data fix, data id fix. Oke, kita bisa copy di sini. Oke, di sini juga. Oke, seperti ini. Kemudian di sini select bintang from pinjam status oke, query 1 like 1 ya. Oke, id pinjam like. Sini tidak usah pakai nama id karena sudah ada di atas. Oke, di sini select listing id pinjam sub 1 ya. Jika ditemukan listing id pinjam, maka dia jalankan ini ya. Oke, paste, data ditemukan. Oke, coba kita tes, kita refresh. Kita masuk di sini data yang sudah ada ya. Oke, data ditemukan ya seperti ini. Kemudian simpan ke draft. Lalu coba kita yang datanya belum permanen nih, coba kita tes. Oke, data tidak ditemukan, maka karena dia belum simpan permanen. Oke, coba kita di sini ya, datanya tidak ditemukan seperti itu. Jadi karena datanya belum ada ya. Di sini juga data tidak ditemukan. Oke, seperti itu ya. Oke, setelah itu kita lihat di sini ya. Di sini kita hapus. Oke, ini juga kita hapus. Oke, di sini kita tambahkan data sudah ya, sudah disimpan permanen, maka akan menjalankan dengan script berikut.
Oke, kemudian kita save. Lalu coba kita di sini refresh ya. Oke, coba kita klik yang datanya kosong, maka dia akan muncul seperti ini ya. Setelah itu coba kita klik yang datanya ada tapi belum simpan permanen. Tetap simpan ya, seperti ini. Pilih beranda, itu coba kita klik di data yang sudah simpan ya. Simpan permanen, maka dia akan begini ya, data tidak ditemukan karena dia sudah tersimpan secara permanen tadi ya. Oke, kembali ke beranda seperti itu ya. Oke, kemudian kita kembali ke script di sini. Oke, di sini saya kasih tentanya lebih besar. Oke, setelah itu di sini saya akan tambahkan script. Sini lebih kecil PHP. Oke, seperti ini. Jadi di sini harus ada satu tombol. Jadi ini kita pinjaman. Kita ambil yang ini, copy, lalu kita paste di sini ya. Oke. Kemudian di sini kita tambahkan cetak laporan pinjamannya. Cetak laporan pinjaman. Oke, kemudian kita save. Lalu coba kita refresh, masuk ke data yang sudah tersimpan permanen. Oke, di sini coba kita klik cetak laporan pinjaman. Coba masih loading. Oke, sudah muncul ya seperti ini. Di sini transaksi 18, tanggal transaksi, tanggal kembali, status sudah diserahkan, diterima oleh ini, nama pengunjung, telepon sampai, alamat, telepon, email. Oke, sudah. Kita kembali. Oke, sampai di sini saja tutorial kali ini. Sekian dan terima kasih.